Berikut undian atau drawing kualifikasi Piala Asia U23 resmi digelar. Turnamen ini adalah bagian dari proses menuju putaran final di tahun 2026 yang akan digelar di Arab Saudi sebagai tuan rumah. Kualifikasinya sendiri bakal berlangsung dari tanggal 1 sampai 9 September mendatang. Indonesia akan dipimpin oleh pelatih Gerald Vandenburg, yang juga dikenal sebagai asisten pelatih di tim senior di bawah Patrick Kluivert. Tapi untuk U23, Vandenburg dikasih tanggung jawab penuh. Sebelum masuk ke kualifikasi AFC nanti, dia akan lebih dulu menangani tim di ajang AFF U23 pada bulan Juli, di mana Indonesia juga jadi tuan rumah, bermain di Stadion GBK dan Patriot Candrabaga Bekasi. Nah, menariknya, untuk kualifikasi AFC nanti, Indonesia lagi-lagi jadi tuan rumah. Kali ini, Stadion Gelora Delta Sidoarjo dipilih sebagai venue resmi. Ini jadi keuntungan tersendiri tentunya, karena dukungan supporter akan sangat besar. Tapi, jangan salah, dalam hasil drawing ini, Indonesia tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Macau, dan Laos. Kalau bicara Macau dan Laos, secara kualitas masih bisa dihadapi. Tapi Korea Selatan, nah, ini dia lawan yang berat. Kita semua tahu betapa kuatnya tim Korea. Meskipun, ya, Indonesia juga pernah bikin kejutan. Di edisi sebelumnya, Indonesia mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti di Qatar, nyaris lolos ke Olimpiade. Sayang, kita kalah di semifinal lawan Uzbekistan dan perebutan tempat ketiga lawan Irak. Di playoff pun, kita tumbang lawan Guinea di Paris. Waktu itu masih dilatih Shin Tae-yong, dan pencapaian itu udah luar biasa. Sekarang tantangannya di tangan Vandenburg. Bisa nggak dia lanjutkan tren positif itu, atau bahkan bawa kita ke final? Kenapa tidak? Kalau dilihat dari materi pemain, kita punya amunisi yang solid banget. Ada nama-nama kayak Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Marcelino Ferdinand yang bisa jadi tulang punggung tim. Bahkan kalau Mauro Zijostra dan Miliano Jonathan bisa gabung nanti, kekuatan lini tengah dan depan bakal makin ngeri. Di lini belakang juga makin solid dengan kehadiran tim Gepens yang udah dinaturalisasi, plus Dian Marks. Dan jangan lupa, pemain lokal seperti Doni Tripamungkas, Arkan Fikri, dan lainnya juga nggak kalah bersinar. Balik ke grup tadi. Grup J hanya akan meloloskan juara grup secara otomatis, sementara 4 runner-up terbaik dari 11 grup akan ikut lolos. Arab Saudi otomatis ikut sebagai tuan rumah, jadi totalnya 16 tim di putaran final nanti. Formatnya nanti akan dibagi ke dalam 4 grup. Menarik juga lihat lawan-lawan ASEAN kita. Vietnam tergabung di grup C bersama Bangladesh, Yaman, dan Singapura. Thailand masuk grup F, bareng Malaysia, Lebanon, dan Mongolia. Bisa jadi antara Vietnam dan Singapura, atau Thailand dan Malaysia, akan saling menyingkirkan. Jadi, siapa yang paling siap? Nah, Indonesia jelas jadi sorotan. Bukan cuma karena jadi tuan rumah, tapi juga karena pengalaman dan materi pemain yang makin matang. Korea Selatan pun kemungkinan waspada banget, karena mereka masih ingat pahitnya tersingkir dari kita di perempat final edisi sebelumnya. Kalau bisa menang atas Macau dan Laos, lalu setidaknya imbang atau curi poin dari Korea, peluang Indonesia jadi juara grup sangat terbuka. Tapi kalaupun finish sebagai runner-up, masih bisa lolos asalkan masuk 4 terbaik. Yang jelas, harapan besar bertumpu pada Ivar dan kawan-kawan untuk bawa nama Indonesia kembali bersinar di level Asia. Kita tunggu racikan Vandenburg dan semangat pemain muda kita di Sidoarjo nanti. Sampai di sini dulu update dari hasil drawing U23. Kita doakan yang terbaik buat timnas, dan semoga bisa kasih kejutan lagi. Berikut ada satu info yang mungkin udah banyak dari kalian tahu, terutama yang ngikutin media sosial bola, yaitu soal Eliano Reijnders. Jadi kabarnya, istrinya lagi nunggu waktu buat lahiran anak kedua. Wah, selamat dulu ya buat Reijnders.
botol bayi. Dari situ mulai terjawab juga teka-teki kenapa dia belum gabung TC, padahal klubnya udah selesai main dari tanggal 18 Mei. Beda sama pemain kayak Hilgers di Twente yang masih harus main sampai 25 Mei karena playoff UEFA Conference League. Nah, kalau Rangers, sebenarnya dia udah bisa gabung lebih awal, tapi ternyata ada kabar bahagia di rumah. Jadi setelah ngobrol bareng Coach Patrick Kluivert, ya udah diputusin, mending fokus dulu sama keluarga. Tapi ini berpengaruh juga ya ke komposisi tim, khususnya di posisi back kanan. Karena kalau kita lihat, sekarang jadi agak berat sebelah nih, ke back kiri justru kelebihan stop. Di sana ada Kelvin Verdong, ada James, ada Pratama Arhan, bahkan Justin Hubner juga bisa main di kiri karena sering dipasang di posisi itu di klubnya. Tapi pas lihat ke kanan, wah, ini nggak baik-baik aja. Cuma ada Kevin Dix, yang baru pulih dari cedera tapi kemarin sempat main di pertandingan lawan Nordsjælland. Dia nyetak gol juga sih, tapi total mainnya sekitar 50 menit aja. Dan semalam, klubnya main lagi di final Piala Denmark. Yang agak bikin was-was juga nih, Kevin baru bakal gabung ke Jakarta sekitar tanggal 1 atau 2 Juni. Jadi waktunya sempit banget buat adaptasi sebelum lawan Cina dan Jepang. Kita tahu dia punya skill oke banget, tapi chemistry sama tim kan juga penting ya. Sementara, Sandy Walsh kita nggak bisa ngarepin banyak dari dia di dua laga penting nanti. Gimana dengan opsi lain? Mungkin Asnawi jadi pelapis Kevin Dix, tapi ya, kalau mau jujur, jaraknya jauh ya performanya. Jakob Sayuri juga nggak ideal. Karena di Maluku United dia lebih sering main sebagai gelandang serang, bahkan pernah jadi attacking midfielder center. Jadi semacam kondisi darurat gitu. Kalau Kevin kenapa-kenapa, amit-amit cedera atau kartu merah, kita mesti siap-siap. Slot pendaftaran pemain terakhir ke FIFA itu kabarnya H-7. Artinya, ada kemungkinan kita masih bisa tambah pemain. Nah, ada yang nyebut-nyebut nama kayak Safrudin Tahar mungkin. Memang sempat dipantau sama Coach Alex dan Patrick pas nonton Borneo lawan Malut. Walaupun dia dulu mungkin ada di antrean kelima atau 6. Tapi sekarang, siapa tahu naik ke nomor 3, ya kan? Jadi ya, intinya sih kita doain yang terbaik buat Kevin Dix. Semoga fit 100%, enggak ada masalah, dan bisa bantu tim semaksimal mungkin. Soalnya, lawan Cina dan Jepang ini krusial banget. Dan khusus posisi back kanan harus banget disiapin plan B-nya. Oke, itu aja update hari ini. Kalau kalian punya opini, prediksi, atau ide siapa yang harus dipanggil buat isi posisi back kanan, langsung komen di bawah ya. Apakah kalian setuju kalau Safrudin Tahar dipanggil? Atau ada nama lain yang menurut kalian layak dicoba? Terima kasih udah menonton. Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, bantu channel ini berkembang. Thank you banget buat support kalian semua.